pasar narkoba adalah tantangan terberat. Mematikan pasar narkoba jauh lebih sulit daripada pemberantasan. Dan hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang penuh tantangan bagaimana upaya mematikan pasar narkoba yang begitu licin. Bersama saya Rina Chandra dalam program Lensa Publik, kita akan menghadirkan narasumber spesial dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Apa kabar Bapak? Kabar baik, luar biasa. Thank you sudah hadir di program Lensa Publik. Terima kasih Mbak. Ekuator TV. Terima kasih. Ya. Selamat semua kepada pemirsa Ekuator TV. Ya, baik Pak. Sesuai tema pagi ini bahwa kita akan membahas tentang pasar narkoba, pertarungan terberat bagi BNN, begitu ya. Nah, mengingat tingginya angka peredaran narkoba ini Pak, khususnya bagi Kalimantan Utara yang terletak di daerah perbatasan, begitu ya. Nah, kita tahu kemarin Bapak sempat menyinggung 12.000 pecandu narkoba yang tercatat di Provinsi Kalimantan Utara. Apakah langkah konkret yang sudah diambil oleh BNN untuk menutup jalur-jalur tikus tadi, Pak? Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Jadi sebelum kita melangkah juga, saya mungkin perlu menjelaskan juga sebenarnya apa sih tugas BNN. Sebenarnya dari garis besarnya tugas BNN itu ada dua garis besarnya, yaitu supply reduction, menekan penyediaan, distribusinya diputus, itu dengan tindakan-tindakan pemberantasan, penegakan hukum dan pemberantasan. Itu dilakukan oleh semua pihak, Polda juga ada, BNN juga melakukan, dibantu oleh Bea Cukai, kemudian Afsek, kemudian semua pasukan perbatasan, Korem, dan sebagainya. Pokoknya semua bisa bergerak. Kemudian satu lagi yaitu fungsi dan tugas yang kita lakukan adalah menekan demand atau demand reduction. Menekan demand atau mematikan pasar. Kemarin kami berjumpa dengan seluruh ormas yang ada di Kalimantan Utara. Ada pertanyaan kritis. Ada pertanyaan kritis tentang menanyakan kepada kami, dan saya berterima kasih bahwa dia menanyakan kenapa narkoba ini tidak habis-habis. Betul sekali. Ya. Saya berterima kasih, saya suka pertanyaan kritis seperti itu. Lalu dia menanyakan tingkat keseriusan aparat dalam memberantas narkoba itu seperti apa. Karena dia meragukan keseriusan dari aparat. Yang bisa kami sampaikan bahwa hasil dari penegakan hukum itu kalau didunukan itu 70% dari isi lapas itu adalah pelaku tindak pidana narkoba. Kemudian di Bulungan, rutan Bulungan itu 80% adalah pelaku narkoba. Kemudian di Tarakan mungkin sekitar 70 atau 80% seluruh narapidana yang ada di narapidana dan warga binaan yang ada di lapas Tarakan itu adalah pelaku tindak pidana narkotika. Dan saya sampaikan juga mungkin di jaringan TNI, ASN, Pemda, dan semua instansi pemerintah, Polri termasuk, itu bisa setiap tahun itu memecat anggotanya sampai 4-8, dan sebagian besar ada latar belakang perilaku narkoba. Jadi karena kesandung itu akhirnya di-cut gitu Pak ya? Jadi dia pemakai, kemudian dia mungkin sudah terlibat juga dengan pengedar, akhirnya di PTDH Pemerintah dan Tidak Hormat. Dan kita tahu bersama-sama bahwa institusi pemerintah sudah sangat tegas. Artinya kemarin Pak Bupati Bulungan juga menyampaikan dia terpaksa menandatangani pemberhentian saudaranya yang ASN Bulungan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dipecat juga. Artinya ketegasan pemerintah dalam pemberantasan narkoba ya sudah serius. Mau pangkatnya apapun, jenderal yang kita tahu, jenderal pun kita penjara 20 tahun atau seumur hidup. Jadi kalau tingkat keseriusan itu sudah mungkin saya rasa tidak bisa diragukan lagi. Kalaupun ada oknum, kita basmi sama-sama. Kalau ada oknum, kita bantai sama. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa masih ada? Kenapa masih ada? Pertanyaannya adalah
dari dua tugas yang saya tadi sampaikan tadi, berarti tugas pemberantasan mungkin sudah optimal kita tingkatkan lagi, tetapi ada yang kita lupakan bahwa ada yang kita harus lebih maksimalkan yang kami rasa masih kurang, yaitu menekan permintaan. Supply demand reduction. Permintaan itu kita tekan dan bila perlu kita matikan sampai menuju angka 0. Angka 0. Itu kita lakukan dengan langkah-langkah yaitu rehabilitasi, kemudian pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat untuk bisa masyarakat mengatakan tidak pada narkoba. Rehabilitasi itu pada prinsipnya orang yang sering beli, kita sembuhkan sehingga dia tidak beli lagi. Dia sembuh, dia tidak jadi pemakai narkoba lagi, permintaannya menurun dari para pemakai narkoba yang terdeteksi 12.000. Kemudian pemakai-pemakai baru, pemakai-pemakai baru yang anak-anak yang belum pernah pakai, kita tekan jangan sampai ada pemakai baru. Kita berdayakan juga masyarakat supaya masyarakat itu bisa mengatakan tidak pada narkoba. Meskipun dikasih gratis pun dia bilang tidak. By the way Pak, coba benang merahnya dari semua itu yang membuatnya sangat sulit sekali untuk diberantas tadi apa Pak? Untuk demand-nya maksudnya? Ya, ini kita melawan kekuatan besar ya, kekuatan besar yang memang tidak mungkin kalau kita hanya mengandalkan BNN yang sangat, saya tidak mengatakan kurang, tetapi sumber daya yang ada di kita adalah sangat terbatas. Termasuk kalau kita gabung dengan Polri pun, atau dengan TNI pun, itu sangat terbatas. Jadi memang dibutuhkan betul-betul kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama kita menyelamatkan masa depan anak-anak kita dengan edukasi, literasi yang cukup, bekal yang cukup, bagaimana bahayanya penyalahgunaan narkoba. Dan semua pengguna narkoba, pemakai narkoba itu semua diawali dengan main-main. Coba-coba. Bahasa anak muda sekarang nggak keren kalau nggak pakai narkoba. Ya, coba-coba. Betul sekali Mbak. Dari awalnya coba-coba, karena sifat yang sangat adiktif dari narkoba tersebut, akhirnya sekali dia pakai, pengen lagi mengulangi sugesti yang dia dapat, pengen lagi, dan bertambah. Pada saat dia sudah bertambah, dia sudah masuk kepada tahap adiksi. Ya, jadi kalau konteks selama ini ya, apakah ada pengalaman yang menarik begitu ya, yang Bapak rasa begitu struggling sekali untuk yang namanya mematikan demand itu tadi? Saya ingin semua pihak itu terlibat. Saya ingin semua pihak itu terlibat karena ada beberapa pengalaman yang mungkin blessing in disguise ya. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa di sini di Kaltara, untuk diketahui oleh pemirsa semua, di Kaltara ini dominan amfetamin. Amfetamin itu sabu. Amfetamin itu sabu. Kenapa tidak ada jenis narkotika lain, misalnya opium atau putau? Sedikit. Ada ganja? Nggak ada. Rata-rata semuanya sabu ya. Artinya tidak ada pasar. Demand-nya ya, dari pasar ini kan kita lihat ada berbagai jenis narkotika, kenapa cuma sabu? Berarti yang bisa masuk penetrasi pasar di sini adalah sabu. Sehingga saya punya kesimpulan, kenapa barang morfin atau putau atau opium atau ganja tidak masuk ke Kaltara? Karena tidak ada permintaan. Sehingga barang itu tidak masuk. Kenapa kita tidak berlakukan sabu juga seperti itu? Kita matikan pasarnya. Di Amerika orang lebih tidak suka amfetamin atau sabu, mereka lebih suka opium, pasar-pasar narkotika. I see. Makanya metafetamin atau sabu di Amerika tidak laku. Ini malapetaka. Tetapi dari situ kita bisa belajar, ternyata narkotika itu bisa kita matikan pasarnya. Kenapa sabu kita tidak matikan? Di beberapa daerah di Indonesia, ada beberapa BNNP, memang masyarakatnya tidak begitu suka narkotika. Mereka mungkin lebih suka alkohol. Jadi, meskipun narkotika itu masuk, sabu itu masuk, ya tidak banyak peminatnya. Kenapa kita tidak belajar dari provinsi meskipun alkohol juga kalau dalam kapasitas tertentu juga tidak baik ya. Artinya kita bisa lihat bahwa kita sebenarnya bisa mematikan pasar itu. Kita edukasi dengan sebanyak-banyaknya tentang bahayanya, terutama kepada generasi muda untuk bisa. Ada cerita yang bagus.
Ini kenapa saya ingin ada keengganan upaya pencegahan kita itu salah satunya dengan kita masifnya tes urin. Tes urin. Tes urin itu ibaratnya kita ibaratkan seperti patroli polisi lah. Semakin sering patroli polisi dalam suatu daerah yang rawan, kejahatan itu tidak punya kesempatan. Jadi kalau kita melakukan tes urin itu secara masif dan tentunya dengan waktu yang tidak terduga, orang akan ragu-ragu untuk menggunakan itu. Menimbulkan efek takut lah. Deteren, gitu, efek deteren ya. Khawatir kalau dia ketahuan. Nah, jadi memang tetapi dari berbagai pihak, misalnya saya contohnya saja ada beberapa pihak lain, kantor lah atau instansi atau sekolah lah. Apabila kita tes urin ada keengganan takut nanti sekolahnya dibilang ada muridnya kena narkoba. Jadi kepala sekolahnya atau dari perangkat sekolahnya agak enggan untuk kita melakukan tes urin padahal saya dapat cerita di Tanjung Selor SMK 2. SMK 2 itu kepala sekolahnya beberapa tahun yang lalu, ini cerita dari koordinator rehabilitasi saya. Dia mengkhawatirkan sekali beberapa anak didiknya yang dia indikasi kok mulai bolos. Ada tanda-tanda mulai bolos. Belajarnya juga sudah enggak, berapa hari nggak masuk, habis itu masuk lagi, dalam masuk ngantuk. Nah, dia koordinasi dengan anggota kami. Dia akhirnya dibikin skema pengarahan tentang BNN. Semua kumpul. Pada saat kumpul, habis pengarahan tentang bahaya narkotika, beberapa anak-anak yang dicurigai langsung dikumpulin tes urin. Terjaring 15. Amazing. Terjaring 15, langsung direhab. Dan pada sesi rehab untuk kita lakukan assessment, kita ketahui bahwa dia baru pecandu ringan. Rata-rata anak SMA itu baru pecandu ringan. Kemudian kita konsul kita treatment semua, kita bangkitkan lagi semangatnya, dan mereka sembuh. Dan mereka sembuh dan beberapa sudah jadi tentara, sudah jadi polisi sekarang. Saya jadi teringat nih Pak, kemarin kalau nggak salah ada satu yayasan yang merehabilitasi begitu di Tarakan, itu Yayasan Skata. Dia mencatat 230 yang direhab begitu. Kalau tadi Bapak sebutkan satu SMA aja udah dapat 15 nih Pak ya. Nah, bagaimana strategi dari BNN Kaltara untuk kalau bicara berehabilitasi tadi ya, untuk mengakomodir ya? Karena kan pasti nggak cukup nih kuotanya begitu Pak ya. Sementara yang harus direhabilitasi banyak. Apa langkah strategis yang dilakukan BNN? Pertama, mungkin kalau sekarang kapasitas kami ini sebenarnya masih cukup. Yang kami butuhkan itu adalah kesadaran. Kesadaran dari masyarakat apabila mencurigai salah satu anggota keluarga, temannya, saudaranya. Ayo. Karena sifat adiksi ini tinggal nunggu waktu aja dia berpindah fase dari fase ringan menjadi sedang. Sedang bisa berat. Kalau sudah berat itu agak berat penyembuhannya. Kalau dia sudah masuk fase berat agak berat penyembuhannya. Kemudian salah satu upayanya adalah karena keterbatasan rehabilitasi di kita rata-rata sekitar 200 per tahun. Kalau kita mau hitung 12.000 dengan tidak ada pemakai baru, kita butuh 60 tahun sampai membereskan yang 12.000. Artinya itu selalu ada begitu Pak itu ya? Kalau ada. Artinya ayo sama-sama kita gerak. Lalu kita juga ada program IBM. IBM itu adalah intervensi berbasis masyarakat. Dari desa-desa yang kita lihat banyak pemakai narkoba atau peredaran narkoba, kita bentuk namanya agen-agen pemulihan, Mbak. Agen-agen pemulihan itu kita kasih bekal. Mungkin ada keengganan dari masyarakat. Nah, kalau BNNK, BNNP, kemudian Nunukan, BNNK Nunukan, kemudian Puskesmas, rumah sakit, itu namanya IPWL, Instansi Penerima Wajib Lapor. Nah, itu yang bisa kalau misalnya datang. Nah, kalaupun dia enggan, kalaupun orang tua itu enggan datang ke instansi-instansi tersebut, kita siapkan agen pemulihan yang sudah kita latih, dia datang aja ke tetangganya yang sudah menjadi agen pemulihan. Nah, dari situ nanti agen-agen pemulihan yang sudah kita latih itu
akan mentreatment, akan mengkonsulkan. Apabila diketahui bahwa ini tahapnya sudah sedang atau di luar kemampuan dari agen pemulihan, dia bisa membujuk yang bersangkutan dan keluarganya untuk mau datang ke klinik atau ke panti rehab. Gitu kira-kira ya? begitu. Oke. Nah, satu lagi Mbak. Kemarin kita baru terima dari pecandu berat. Ya. Ini saya kaitannya, kenapa harus segera pada saat dia masih pecandu ringan, segera kita tolong. Tadi saya sudah bilang story sukses dari SMK 2 Tanjung Palas itu kepala sekolahnya ngantar Bu, tiap kali konsul ke klinik Bu. Sangat perhatian sampai bisa semuanya sembuh. 3 kali, 4 kali pertemuan, nggak sampai 8 kali pertemuan karena dia masih pemakai pemula, cepat kita selamatkan. Jadi atas dasar kesadaran begitu ya membawa Tetapi, anak didiknya. ya, tetapi yang kemarin kita terima pecandu berat sudah 3 bulan dari Tanah Merah, dari Samarinda, dari loka pecandu, kita terima, dapat surat dari BNN, kita terima, langsung cek ke rumahnya. Anggota rehab cek karena ada treatment pasca rehab. Ya. Pasca rehab, cek kok kita lihat kok masih kelihatan masih ini. Kita tes urin sudah positif. Baru 1 hari keluar dari rehab sudah pakai lagi. Nah, lalu kita treatment lagi, kita konsul lagi, kita diskusi lagi sama dia, kita kuatkan lagi. Karena sebenarnya kalau dia di panti rehab, dia banyak support system. Untuk dia tidak memakai. Dia terisolir, dia ada support system, ada pengawas, ada perawat, ada dokter yang mengawasi. Pada saat untuk dia tidak selama 3 bulan di dalam panti rehab. Tapi pada saat dia keluar dari panti rehab, kembali lagi. Dia masuk ke belantara yang perangnya cuma dia sendiri, dia nggak kuat. Makanya ada pasca rehab yang memang kita terus bantu. Kita bantu dia supaya dia betul-betul bisa lepas dari cengkeraman narkotika. Dari segala macam kesulitan yang tadi Bapak sampaikan, saya jadi ada satu hal yang tergelitik nih Pak ya. Banyak sekali penyebab, salah satunya yaitu ada beberapa aparat penegak hukum yang justru terlibat dalam jaringan narkoba. Mohon maaf gitu ya. Bagaimana langkah BNN untuk menangani isu demi memastikan integritas daripada anggotanya begitu Pak? Kalau kami untuk di BNN sendiri, saya rasa juga Polda ataupun institusi pemerintah lain, misalnya TNI, aktif untuk menjaga agar anggotanya tidak terlibat ini bisa sebagai pemakai, bisa juga sebagai membantu pengedar atau dalam lingkar sindikat lah ya. Itu maksud saya. Masyarakat tidak perlu takut lah. Saya bilang masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. Melapor. Saya sampai bilang begini, waktu kemarin ketemu Ormas, Pak kita mau melapor takut Pak. Takut. Saya bilang takut itu harus pakai data ya. Pernah tidak di Kaltara ini ada yang melaporkan pecandu narkoba, pelaku kriminal narkoba, ada yang dihajar nggak? Ada yang dianiaya nggak? Ada yang dibunuh nggak? Nggak ada datanya, saya udah cek. Jadi kalau kita takut itu kita harus punya data. Pernah ada nggak kejadian? Lalu saya bilang gini, seperti apa dunia kita, seperti apa Kaltara, seperti apa Tarakan, kalau orang benar aja sudah takut. Jadi separah apa kondisi kota Tarakan, separah apa kondisi provinsi Kaltara, kalau kita melihat ada pelaku narkoba, mau dari aparat, mau dari apapun, kita mau melaporkan, tapi itu kan perbuatan yang baik, melaporkan oknum yang terlibat dalam narkotika. Kalau orang baik saja sudah takut untuk berbuat baik, saya rasa dunia ini udah seperti apa gitu. Jadi ayo sama saya. Makanya saya di sini hadir di Tarakan, di Kalimantan Utara, untuk membuat Anda semua berani melawan. Jadi mungkin pemirsa di rumah kalau menemukan kasus-kasus seperti ini nggak perlu takut gitu ya? Nggak perlu takut. Ada Brigjen Pol Hisar nggak usah takut. Kita lawan sama-sama. Untuk membantu begitu ya? Dan otomatis kerahasiaan daripada pelapor pastinya tentunya terjaga ya Pak? Pasti itu. Baik. Ya, Bapak, kemarin di acara Hani digaungkan tentang slogan bahwa Indonesia bersinar gitu ya, bersih narkoba. Bersih narkoba. Bicara soal Indonesia bersinar, bagaimana cara BNN Kaltara yaitu untuk mengukur kesuksesan dalam tanda petik
dalam memerangi narkoba selain dari soal penangkapan dan pemberantasan tadi gitu Pak? Ya, ini mungkin juga sekalian kritik kepada media massa kali ya. Ya, siap. Saya kemarin waktu pengungkapan di APSEC 4 kilo, setelah sekian bulan saya jadi kepala BNN, saya baru melihat itu awak media. Oke. Saya bilang, saya agak marah, saya bilang gitu. Ya. Saya sudah 3 bulan baru kelihatan kalian, karena kalian cuma mau meliput yang pemberantasan. Ya. Jadi media massa juga hanya meliput kepada yang penangkapan, karena itu lebih seksi. Betul. Bad news is good news. Iya, itu lebih seksi untuk diberitakan daripada misalnya memberitakan bagaimana kita merehabilitasi, bagaimana kita melakukan penguatan kepada masyarakat, bagaimana kita memberikan life skill kepada para pecandu yang sudah sembuh. Jadi pecandu-pecandu yang sudah sembuh pun kita ajak, kita latih, dan kita misalnya kemarin kita adakan misalnya apa yang dibutuhkan di Tarakan atau Kalimantan Utara. Oh, kita latih mereka menjadi barista. Okay. Kita bikin pelatihan selama seminggu, datangkan narasumber, seorang barista profesional melatih. Jadi supaya dia punya kemampuan untuk bisa bekerja kembali menjadi masyarakat yang produktif kembali. After dia sembuh dari gitu. Okay. Nah, itu langkah-langkah itu kita berikan. Seberapa efektif Pak selama ini yang dilakukan? Seperti tadi Bapak saya nyebutkan bahwa orang yang kadang-kadang udah sembuh kembali lagi ketika masuk dalam circle yang narkoba tadi Pak. Ya. Bagaimana supaya ini benar-benar langkah ini efektif gitu Pak? Kita harus mengukur lagi dibilang efektif ya. Maksudnya efektif itu kita berusaha dan kita meyakini seberapa besar atau seberapa kecil pun pengaruh yang kita lakukan, tetapi itu tetap lebih baik daripada kita tidak berbuat. Okay. Kita tidak. Tadi saya sampaikan dengan keterbatasan, misalnya kami hanya punya BNNK, BNNP, kemudian BNN Nunukan dengan Tarakan, itu hanya punya didukung anggaran untuk membentuk IBM, itu hanya di 2 desa setiap tahun. Sementara targetnya ada berapa desa? 2 desa Tarakan, BNP juga 2 desa, Nunukan juga 2 desa. Jadi ada 6 desa setiap tahun kita bentuk IBM. Sedangkan desa kan ada berapa ribu di Kaltara ini. Yang desa yang tidak steril narkoba juga kan banyak gitu kan. Makanya kita berusaha itu kita dari agen pemulihan juga kita berusaha kita lipat lagi kan memang yang tidak didukung anggaran. Kemudian dari IBM itu kita mengharapkan juga IBM yang sudah terbentuk itu setelah mereka berjalan, mereka sudah ada yang pemakai narkoba yang mereka treatment, yang mereka konsul dan sembuh, itu didukung oleh dana desa atau dana kelurahan. Karena kita di anggaran kita hanya menyiapkan mereka, membekali mereka, selanjutnya kalau itu memang dilihat penting oleh desa bisa membackup kegiatan mereka, tidak mahal kok, tidak mahal. Backup itu untuk rapat, untuk apa kan tidak besar lah, tidak harus membuat bangunan rehab apa enggak. Hanya kegiatan mereka supaya mereka ada semangat untuk terus mencari saudara-saudara mereka, tetangga-tetangga mereka di desa itu untuk bisa segera sembuh. Kira-kira itu yang diharapkan. Jadi bicara supaya bisa sembuh itu sebenarnya memang benar-benar bisa disembuhkan begitu Pak ya? Iya. Narkoba ini gini Mbak, narkoba ini memang pada saat satu kali ada istilahnya seperti one way ticket lah. Oke. Tiket sekali jalan. Tiket sekali jalan itu bukan tiket PP. Jadi kita agak susah melihat pemakai narkoba lalu sembuh dengan begitu aja. Iya. Kalau dia sudah kena, sebagian besar itu butuh bantuan untuk dia kembali. Karena dia nggak punya tiket pulang. Makanya kita semua yang tidak pemakai, yang masih sehat, harus bantu dia untuk pulang. Menarik dia kembali. Dan ingat, setiap kali dia sudah pernah di titik ini, dia akan cenderung lagi. Makanya tips kami yang dalam kita rehabilitasi, salah satunya adalah yang paling berpengaruh untuk dia kembali lagi ke titik pemakai lagi, itu adalah dia harus lepas dari circle dia yang lama.
Kalau dia kumpul lagi ke circle dia yang lama dan circle dia yang lama masih ingin jadi pemakai, itu sangat mudah untuk kembali jatuh. Oke, baik. Jadi sebenarnya tidak melulu yang menjadi target adalah pemakai itu sendiri, tapi surrounding, keluarga, kemudian lingkungan dia. Ini. Ya. Strategi yang dilakukan oleh BNN untuk mengedukasi masyarakat selama ini apa saja, Pak? Kita harus cukup bangga ya. Kita harus cukup bangga. Saya kemarin dengan Kepala BNN RI, kemudian dengan beberapa kepala BNNP yang mempunyai perbatasan di Singapura maupun Malaysia, diajak ke Malaysia dan Singapura. Di Singapura yang bisa saya sharing cerita, saya menanyakan kepada polisi Singapura. Ya. Mereka juga melakukan rehab. Mereka juga melakukan rehab. Bagaimana tingkat keberhasilan Singapura dalam rehabilitasi? Mereka agak malu-malu menjawabnya. Karena rendah sekali mereka bilang. Lalu saya bilang saya tanya lagi, diangkakan aja deh. Dari 10 berapa yang berhasil? Ya dia bilang paling banyak 2. Itu di luar negeri seperti itu, Pak? Di Singapura 2. Oke. Saya tanya kepada para konselor-konselor saya, kalau di kita berapa tingkat keberhasilannya? Bagus, Pak. Dari 10 mungkin 8, Pak. Bisa 8, bisa 9. Saya pikir-pikir lagi, saya diskusi lagi. Kenapa di Indonesia rehabnya lebih berhasil daripada di Singapura? Karena kalau di Singapura itu negaranya sudah negara individualistis. Ya. Sudah negara maju yang sudah kalau kamu ini ya kamu sendiri. Apatis begitu ya? Udah, itu urusan kamu. Yang lain sudah terlalu sibuk. Di Indonesia ini ya Indonesian value ya. Iya. Indonesian value ini ada ikatan keluarganya meskipun kita udah 40, 30, kita masih keluarga tuh masih kuat. Kalau di luar negeri 18 tahun udah pergi. Iya. Ini kekuatan kita untuk menarik kembali para pemakai narkoba. Makanya pada saat kita rehabilitasi, kita bukan cuman memperbaiki si pemakai. Kita menguatkan circle-nya juga. Ya. Jadi keluarganya, ibunya, saudara-saudaranya, tetangganya kita kuatkan. Karena untuk melawan adiksi itu adalah koneksi. Koneksi dan relationship. Baik. Itu yang tidak dipunyai oleh negara maju. Kita punya itu yang kita kuatkan. Jadi Bapak secara tidak langsung optimis nih bahwa Indonesia bersinar akan segera tercapai. Oh, optimis. Dan kita semua harus optimis. Dan kalau Indonesia mau mencapai Indonesia Emas tahun 2045, kita harus selesaikan ini. Kalau tidak ya mereka yang nanti kita harapkan tahun 2045 menjadi generasi yang produktif, yang membawa Indonesia emas, itu malah mereka yang menjadi beban. Beban buat mereka, dan saya rasa Indonesia emas tidak akan bisa terwujud kalau misalnya kita tidak care terhadap bagaimana masifnya peredaran narkoba ini. Baik, Pak Izhar. Bicara soal care, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat dan pemirsa Ekuator TV di rumah sebagai closing statement. Pada kesempatan ini Mbak dan semua pemirsa Ekuator TV dimanapun berada, kesempatan ini kesempatan yang baik sekali. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk pertama kita sama-sama melawan masifnya peredaran narkoba. Salah satunya adalah kita mau terbuka, kemudian mau jujur dengan diri kita sendiri. Kalau ada diri kita atau saudara kita yang sudah terlihat indikasi narkoba, segera rehab. Semakin cepat seseorang itu direhab, semakin mudah dia lepas dari cengkeraman. Semakin lambat kita, karena peralihan antara pemakai ringan, sedang, dan berat, itu cuman singkat. Itu cepat sekali. Anda tunda sebulan, 2 bulan, dia sudah pindah tahap menjadi sedang. Anda tunda lagi setahun, dia akan jadi pemakai berat. Pemakai berat kalau dia misalnya tidak bisa membeli, tidak punya cukup uang, dia akan jadi pengedar. Kalau sudah pengedar dan ditangkap polisi, berarti penjara. Dia tidak bisa rehab lagi karena dia ada pengedar. Rata-rata pengedar-pengedar yang dipakai oleh bandar adalah mereka para pemakai. Para pemakai yang sudah menjadi pengedar untuk bukan mendapatkan uang, hanya mencukupi kebutuhan dia untuk barang untuk make. Begitu. Kemudian sama-sama kita lawan kalau misalnya di daerah atau lingkungan, jangan mau memberi ruang kepada para bandar.
Ingat, bandar ini masuk kepada sendi-sendi sosial. Bandar ini uangnya banyak. Dia kalau ada kegiatan di desa, dia bisa nyumbang banyak. Sehingga ada beberapa daerah yang saya indikasikan, mereka dilindungi oleh masyarakat sekitarnya. Karena seperti tambang emas. Tetapi untuk diketahui bahwa uang yang dipakai adalah uang-uang, di balik itu ada tangisan seorang ibu yang anaknya kehilangan masa depan, atau bahkan anaknya meregang nyawa. Oke, baik Pak Ishar. Terima kasih atas waktunya hari Terima ini. kasih, Mbak. Super sekali, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di luar untuk waspada terhadap ancaman narkoba di sekitar kita. Terima kasih. Oke, Bapak. Ya, pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Brigjen Pol Hisar Silalagan selaku Kepala BNN Kalimantan Utara. Kini saatnya masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Saya Rina Canda, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam. Indonesia bersinar.